Yang pertama, kita akan lakukan foto ekstraoral. Dan dalam hal ini, ketika pasien yang kita lakukan foto, akan kita foto itu menggunakan jilbab, maka kita perlu untuk meminta izin kepada pasien terlebih dahulu untuk meminta pasien memundurkan jilbabnya hingga tampak telinganya. Dan hanya telinganya, dua-duanya. Oke, di belakangnya. Sampai cupingnya keluar. Nah, oke, boleh melihat depan lagi. Nah, jadi kita butuh untuk bisa tampak bagian telinga. Nah, baru kita lakukan foto dari depan. Untuk foto dari depan, ini kita juga sama menggunakan foto dengan 3 kali. Apabila ada fitur untuk bisa mencegah blur, bisa digunakan. Dalam foto yang pertama, kita akan melakukan foto frontal tanpa pasien ini tersenyum. Nah, untuk fotonya sendiri, ada beberapa bagian yang perlu kita pastikan untuk memastikan foto ini cukup sesuai bidangnya, yaitu dengan menggunakan alat bantu grid lagi. Jadi, grid di bagian horizontal ini dipastikan harus sejajar dengan interpupil pasien. Dan di sini ketika sudah sejajar, baru kita bisa lakukan foto. Interpupil pasien kanan dan kiri kita upayakan sejajar, baru kita lakukan foto. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini foto dalam kondisi relax. Kemudian kita bisa minta pasien untuk tersenyum. Boleh liatin giginya, kelihatin giginya. Nah, maksimal seperti ini. Jadi pastikan pasien tampak giginya dalam kondisi tersenyum. Dengan cara yang sama, interpupil kita samakan dan foto. Nah, setelah itu dari sini dalam posisi yang sama kita bisa minta pasien untuk foto selanjutnya, foto 3/4. Boleh miring sedikit ke kanan, badannya tetap kepalanya aja yang dimiringin, cukup. Senyum. Nah, sama seperti tadi. Nah, senyumnya seperti ini juga sama. Jadi kita samakan interpupilnya dan seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang terakhir kita akan lakukan foto untuk profil. Pasien diminta untuk miring seperti ini. Maaf, boleh berdiri dulu. Kita bisa pindahkan posisi kursinya seperti ini dan pasien lurus menghadap depan. Yang perlu diperhatikan adalah pasien tidak boleh untuk terlalu menyandar ataupun terlalu membungkuk. Pasien perlu tegak dan lihat lurus ke depan dalam kondisi yang tidak senyum. Kemudian di sini juga sama, kita menggunakan alat bantu garis grid, di mana garis horizontal kita sesuaikan dengan tragus dan ala nasi. Jadi kita miringkan sampai dia bisa sejajar tragus ala nasi dari gridnya. Ya, seperti ini. Ya, tragus ala nasinya dia sudah sejajar. Oke, maaf boleh nunduk sedikit. Ya. Nah, oke, terlalu banyak. Oke, lihat ke depan. Nah, kita bisa juga selain memposisikan kamera, memposisikan kepala pasien seperti ini. Ini akan lebih baik jika telinga pasien lebih terbuka lagi, tapi sampai di sini sudah cukup bisa untuk menentukan profil. Dalam hal ini kita akan melakukan fotografi dental. Ini adalah alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama di sini ada alat dasar, kemudian ada cik retraktor dengan berbagai tipe. Di sini ada yang seperti ini, warnanya hitam, dan ini umumnya digunakan berpasangan. Jadi dengan sisi satunya lagi yang sama. Kemudian ini cik retraktor yang tidak perlu untuk berpasangan. Jadi ini bisa sendiri, dan yang membedakan ini adalah untuk dewasa karena ukurannya besar, dan ini untuk yang pasien anak-anak. Kemudian ini ada cik retraktor juga yang terbuat dari logam. Yang membedakan dengan yang ini adalah
cheek retractor yang ini ada bagian tengahnya yang membuatnya menjadi tertutup. Jadi ada bagian yang tertutup, sedangkan bila kita menggunakan yang ini dia terbuka. Jadi nanti lapang pandangnya akan menjadi lebih luas. Kemudian di sini ada berbagai cermin. Ini cermin yang kita gunakan untuk foto dari sisi samping. Kemudian ini juga sama. Ini bisa kita gunakan untuk dari sisi samping atau maupun satu segmen di rahang. Kemudian ini adalah foto yang kita gunakan, ini adalah kaca yang kita gunakan untuk memfoto rahang. Ini tersedia dalam berbagai ukuran, dari yang besar, sedang, dan juga kecil. Dan yang terakhir di sini kita sebut sebagai kontraster. Ini adalah alat bantu untuk membantu kita dalam menghilangkan background yang terutama di dalam mulut ini. Biasanya backgroundnya adalah lidah, langit-langit, dan juga gusi. Kita bisa blok di bagian belakangnya dengan ini sehingga gigi ketika kita foto menjadi tampak lebih jelas. Oke, baik, selanjutnya kita akan lakukan pengambilan foto intraoral yang akan kita mulai dengan foto dari depan dalam posisi pasien beroklusi. Pertama, kita posisikan pasien sesuai dengan bahu kita untuk bisa mempermudah dalam pengambilan foto. Nah, pada kesempatan yang kali ini saya akan gunakan cheek retractor yang bentuknya seperti ini dengan menggunakan logam. Di sini ada dua bagian, jadi ada bagian yang kecil dan juga ada bagian yang besar. Nah, bagian yang besar ini yang akan kita gunakan untuk foto dari depan dalam posisi oklusi untuk memastikan lapang pandangnya menjadi lebih besar. Dan untuk yang kecil ini yang akan kita gunakan ketika kita akan memfoto salah satu sisi atau ketika kita hanya akan memfoto rahang, salah satu rahang saja. Dan nanti kita akan lakukan ya. Pertama kita akan foto sekali lagi untuk yang dari depan dalam posisi beroklusi. Kita gunakan yang besar dan ini dibantu oleh asisten. Ini yang satunya. Oke, pasiennya dipersilakan untuk membuka mulut terlebih dahulu dalam kondisi yang rileks. Boleh A lagi. Nah, dimasukkan perlahan. Maaf ya. Dimasukkan perlahan. Oke, dibantu seperti ini. Pastikan agar tidak melukai bagian pasien. Dan ini retraktor ini ditariknya ke samping keluar, bukan ke depan. Nah, jadi seperti ini. Boleh gigit. Nah, jadinya seperti ini. Gigit yang keras. Oke, dan selanjutnya kita akan dokumentasi. Dan dokumentasi ini saya menggunakan kamera. Di sini kameranya dibantu dengan alat bantu lighting ya. Dan untuk kameranya sendiri umumnya untuk mendapatkan gambar yang tidak terlalu mengalami distorsi, biasanya kita sarankan untuk menggunakan 2 kali zoom. Nah, kemudian seperti ini. Dan saya sangat menyarankan untuk menggunakan grid di dalam kamera. Jadi nanti bagian oklusal gigi ini disejajarkan dengan gridnya. Nah, ini kita lihat, kita menggunakan yang kecil. Kalau memang ada fitur yang bisa membuatnya tidak ngeblur, ini juga boleh digunakan. Nah, di sini saya jadi gunakan yang 3 kali. Nah, pastikan grid yang horizontal ini sejajar dengan garis horizontal dari oklusi pasien. Oke, kita. Nah, kemudian kita akan coba, boleh lepas. Oke, kita akan coba dengan foto yang sama tapi menggunakan yang lebih kecil. Boleh A lagi. Oke, dimasukkan perlahan. Sip, yang ini A lagi. Nah, nanti yang kecil dibalik. Oke. Dengan cara yang sama ya, gigit. Nah, ini ditariknya bisa lebih lebar. Nah, maaf ya, ini tidak ke sini. Nah, oke. Ya. Nah, ini hanya untuk menunjukkan yang perbedaan ketika kita menggunakan yang besar dan kecil. Jadi ketika kita menggunakan yang kecil, bibir pasien akan tetap ada di sini dan mengganggu dibandingkan dengan kita menggunakan yang besar. Nanti fotonya bisa dilihat.
kemudian selanjutnya kita akan foto dari samping, tetap digigit. Nah, ketika foto yang dari samping, kita biasanya menggunakan yang lebih kecil. Ini di bagian sisi yang tidak difoto, ini bisa dilonggarkan tarikannya, tidak terlalu keras, dan ini ditarik sedikit. Nah, ini cara pertama adalah tidak dengan alat bantu cermin. Nah, pasiennya boleh diarahkan ke sisi berlawanan dari yang mau difoto, boleh ke kiri. Sip. Nah, supaya kita bisa dapat sudutnya dari sebelah sini. Nah, di sini adalah peran dari si alat bantu lighting ini untuk bisa memberikan bantuan sinar ke bagian yang kita butuhkan. Nah, ini contohnya. Maaf ya. Oke. Nah. Oke. Gigit lagi. Nah, seperti itu. Kemudian di sisi yang sebelah sana, oke, sampai ini jangan ditarik, ini longgarin, ditarik. Oke, arahkan pasien ke sisi yang berlawanan, ke menoleh kanan lagi, sip. Ini tarik, sip. Nah, ketika kita mengarahkan kamera, di sini akan terlihat bahwa gelap tampilannya. Disinilah alat bantu lampu itu bermain untuk bisa memberikan bantuan terhadap pencahayaan yang kita butuhkan. Nah, oke, boleh noleh kanan lagi. Oke. Nah, ini adalah cara untuk melakukan foto pada sisi samping lateral tanpa menggunakan cermin. Selanjutnya kita akan menggunakan alat bantu cermin, di mana cermin yang kita gunakan adalah cermin yang seperti ini. Nah, yang paling kecil, dan untuk alat cheek retraktornya kita hanya gunakan salah satu saja. Dan untuk kali ini saya akan demonstrasikan untuk memfoto bagian kiri pasien. Jadi ketika kita mau memfoto bagian kiri pasien, retraktornya ini digunakan di sisi yang berlawanan, berarti di sebelah sini. Nah, kemudian ya, boleh buka mulutnya. Oke, dan ini tidak perlu terlalu lebar. Bukanya boleh noleh ke kanan lagi, sip. Boleh lagi yang lebar. Dan di sisi yang satunya kita aplikasikan, kita tarik bagian pipinya dengan menggunakan kaca. Jangan dulu ditiup. Oke. Nah, seperti ini, dan gigit. Nah, bisa dilihat bahwa kacanya berembun. Nah, ini membutuhkan alat bantu tambahan untuk meniup cerminnya atau kacanya. Boleh dibantu tiup. Oke. Nah, setelah ditiup, maka tidak ada lagi embun. Kita bisa menggunakan metode lain untuk memastikan bahwa tidak ada embun. Oke. Kurang lebih seperti ini. Untuk mengambil foto oklusal, maka umumnya kita membutuhkan supaya posisi pasien itu terbaring. Jadi seperti ini, kita turunkan. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kita akan menggunakan cheek retraktor yang sama, ini dengan bahan yang logam yang berpasangan. Oke, kemudian kita tentukan dulu rahang mana yang mau diambil. Pada kesempatan ini saya akan memfoto dulu yang rahang atas. Untuk itu, untuk posisinya ini dimiringkan seperti ini, boleh A. Oke, ya. Dan yang perlu diingat adalah menarik cheek retraktornya itu tidak boleh ke atas tapi ke depan. Jadi bukan ke atas tapi ke depan. Nah, supaya pasiennya tidak sakit. Oke, kemudian boleh buka mulut. Nah, selanjutnya kita akan menentukan kaca yang kita akan gunakan sesuai dengan ukuran rahang pasien. Kebetulan rahang pasien di sini tidak terlalu besar, maka kita akan coba menggunakan yang sedang. Dan untuk memfoto rahang atas, boleh
buka mulutnya. Maaf, kita bisa meminta pasien juga untuk menengadahkan kepalanya ke atas. Boleh menengadahkan lagi, oke. Lagi yang lebar, oke. Nah, di sini kita lakukan pengambilan seperti ini, oke. Lagi yang lebar, oke, dan lagi yang lebar. Dan kita ambil dari posisi atas seperti ini. Tentunya akan ada embun di dalam cermin. Jadi apabila sudah ada embun, bisa dikeluarkan terlebih dahulu. Dia akan hilang dan kita masukkan lagi dalam posisi yang sama dan langsung kita ambil gambar. Boleh lagi. Nah, oke. Sip. Oke. Nah, kemudian kita akan memfoto untuk yang rahang bawah. Jadi untuk yang rahang bawah, kita bisa arahkan ini ke depan seperti ini. Pasiennya sama, boleh menengadah lagi. Oke, buka mulut yang lebar. Dan yang untuk foto intraoral rahang bawah, kita ingin memastikan bahwa lidah pasien tidak mengganggu foto, sehingga lidah pasien bisa diarahkan ke atas. Boleh lihat lidahnya ke atas, lemesin. Oke, lagi. Oke, nafas lewat hidung. Sip. Boleh lagi. Menengadah lagi. Oke. Ya, seperti ini. Lidahnya naik. Oke. Lagi. Oke. Dan terakhir kita akan melakukan pengambilan gambar untuk overjet. Jadi ini mungkin akan perlu bantuan dari asisten atau perawat. Boleh di sini. Nah, caranya adalah kita memastikan bahwa kita melakukan penarikan yang cukup pada cik retraktor untuk kemudian kita ambil gambarnya dari sini. Mengambil foto tegak lurus dengan giginya dan kita menggunakan alat bantu kontraster seperti ini. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, apabila tidak tampak jelas, maka kita bisa ubah posisi lampunya seperti ini. Oke.